Selamat bertemu kembali dalam pemrograman 2. Kali ini kita akan membahas masalah pohon, tapi bukan pohon biner, tapi pohon 2, 3, 4. Nah, apa itu pohon 2, 3, 4? Nah, marilah kita akan lihat lebih jauh mengenai pohon 2, 3, 4. Pohon 2, 3, 4 ini termasuk pohon multi-way karena bukan biner, bukan pohon biner, tapi multi-way. Kenapa dinamakan multi-way? Karena anaknya banyak gitu ya. Anaknya banyak lebih dari 2. Nah, di sini 2, 3, 4 itu maksimum punya anak 4. Maka dinamakan sering disebut multi-way order 4. Nah, keunggulan dari pohon 2, 3, 4 ini adalah selalu seimbang, balance ya. Mudah diprogram. Kemudian keunggulan lain adalah bisa digunakan untuk external storage. Bentuk lain yang mengacu pada pohon 2, 3, 4 ini adalah pohon B. Pohon B. Atau ada advance lagi yaitu B+, B+3. Nah, B+3 itu sering dipakai untuk indeks karena dia bisa mengorganisir atau mengelola data di external storage. Nah, pohon 2, 3, 4 itu adalah multi-way, B+3 juga multi-way, sehingga dia jenis cuma jumlah ordernya yang berbeda. Nah, anak 4 tadi adalah maksimum, sehingga dia boleh punya 2 atau 3 atau 4 anak. Nah, tidak boleh punya anak 1. Anaknya minimal 2 kalau punya ya. Dan tidak boleh 1. Kalau 0 boleh, karena artinya tidak punya anak. Tapi kalau punya anak, tuh kemungkinannya adalah 2, 3, atau 4. Nah, sifat-sifatnya, semua daun berada pada level paling bawah. Dan itu level yang sama. Simpul, yang bukan daun, selalu mempunyai anak 1 lebih banyak daripada cacah data dalam simpul. Ini maksudnya begini. Kalau di simpul itu cacah datanya 1, maka anaknya 2. Kalau datanya 2, anaknya 3. Kalau datanya 3, anaknya 4 gitu ya. Nah, sehingga pohon 2, 3, 4 tuh dinamai berdasarkan jumlah anaknya tadi 2, 3, atau 4. Nah, kalau di pohon biner itu cacah datanya 1, selalu 1 gitu ya. Nah, di pohon 2, 3, 4 tuh cacah datanya boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ada 3 kemungkinan. Nah, tidak boleh ada simpul kosong. Ya, simpul kosong itu artinya tidak ada isinya. Jadi harus ada isinya minimal 1. Nah, contoh pohon 2, 3, 4 seperti ini. Jadi di sini ada 50 itu ada datanya. Kotaknya 3 itu berarti isinya maksimum 3 data. Kemudian ini anak-anaknya. Nah, ini adalah 50. Dia punya anak 2. Karena datanya 1 di sini, maka anaknya 2. Ini 30. Anaknya 1, datanya 1, anaknya 2. Ini datanya 3, berarti anaknya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Bentuknya seperti ini. Nah, daun itu selalu di paling bawah di sini. Satu level sama ya, di paling bawah semua. Kemudian penamaan simpulnya, ini simpul 2. Itu artinya dia punya 2 anak. Kemudian ada simpul 4, itu artinya dia punya 4 anak.
Kalau simpul 3 itu berarti punya 3 anak gitu ya. Nah, simpul itu punya 3 data, kemudian masing-masing data diberi nomor di sini 0, 1, 2. Ini nomor indeks 0, indeks 1, indeks 2. Demikian di sini ya. Demikian juga anaknya di sini ada nomor 0, 1, 2. Nah, kalau anaknya sampai 4 berarti 0, 1, 2, 3. Nah, hubungan antara jumlah data dengan jumlah anak seperti tadi ya. Jadi jumlah anak L itu sama dengan jumlah data ditambah 1. Nih, L sama dengan D plus 1. L adalah cacah link anak, D adalah cacah item data. Nah, hubungan antara anak dan orang tuanya seperti ini. Ini ABC misalnya data di orang tua, maka anak yang paling kiri di sini, ini adalah anak yang nilainya lebih kecil dari A. Kemudian yang di sini itu berarti di antara A dan B. Jadi simpul dengan kunci antara A dan B. Jadi lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Kemudian di sini berarti antara B dan C. Simpul di sini kuncinya lebih besar dari B tetapi kurang dari C. Nah, di sini yang lebih besar dari C. Nah, pencarian pada pohon 2, 3, 4 itu berarti kita mulai dari root di sini. Kemudian kalau dia mencari misalnya nilai tertentu, 64 misalnya, maka 64 itu kita cek di sini. Ini ya. Oke, ini 64 mulai dari sini, ini 64. Kemudian karena 64 lebih besar dari 50, maka dia ke sini. Kemudian 64 itu di antara 60 70, berarti dia akan cari di sini. Nah, didapatlah 64 di sini. Nah, kemudian untuk ini jalur pencariannya ya. Kemudian untuk penyisipan ya. Penyisipan berarti misalnya ini menyisipkan 18. 18 itu kalau dilihat dari di sini berarti kurang dari 28, berarti ke sini. Bandingkan dengan 11 ini lebih besar, maka dia akan ke sini. Nah, di sini sudah ada 2 data. Sudah ada 2 data, berarti masih ada 1 tempat. Nah, maka 18 bisa disisipkan di sini. 18 itu lebih besar dari 13 dan lebih kecil dari 23, maka 18 akan ada di tengahnya. Di 23-nya akan menggeser, 18 akan berada di tengah. Nah, seperti ini. Penyisipan selesai. Nah, jadi kalau tidak ada masalah, artinya ada tempat, itu bisa langsung disisipkan di sini. Perhatikan bahwa menyisipnya juga masuk ke down, di paling bawahnya. Nah, bagaimana kalau sudah penuh? Kalau sudah penuh berarti perlu dipecah. Maka ada pemecahan simpul. Nah, di sini ada pemecahan simpul. Langkah pemecahannya adalah simpul yang akan dipecah berisi elemen A, B, C misalnya. A, B, dan C. Simpul baru itu berupa saudara kanan yang dari yang dipecah tadi. Maka dibuatlah simpul baru di sebelah kanannya. Nah, kemudian C dipindah ke simpul yang baru. B dipindah ke simpul induknya, ke atas. Nah, 2 anak paling kanan dihubung ke simpul baru. Tadi kan kalau dia punya 3 data, berarti anaknya 4. Maka 2 anak yang kanan itu dipindah ke simpul baru. Karena induknya itu pindah ke kanan tadi, yang C gitu ya. Jadi anak yang lebih kecil dari C dan yang lebih besar dari C dipindah ke kanan. Sedangkan B-nya pindah ke atas, dia tidak membawa anak. Nah, 2 anak yang lain masih merupakan anak dari A.
Sehingga bentuknya seperti ini. Misalnya ini akan ada pemecahan kalau saya menyisipkan 99 ya. 99 itu lebih besar dari 62, maka dia akan dipindahkan ke sini ya, 62. Ini 90. Nah, di sini penuh, maka ini dipecah, maka 92 naik, 104 ke kanan. Kemudian anak yang 97 dan 102 ikut yang 104, maka kemudian 99 bisa disisipkan di sini. Nah, sehingga bentuknya akan seperti ini. Ya. Di 92 naik, 104 ke kanan ini dengan membawa 97 dan 112. Nah, 99 itu lebih kecil dari, lebih besar dari 92 berarti ke sini, lebih kecil dari 104 berarti ke sini, dan dia akan disisipkan di sini. 94 lebih besar dari 97, maka dia akan di kanan. Nah, itu pemecahan dengan menambah satu saudara yang dipecah. Ya. Nah, ada kemungkinan bahwa yang dipecah itu root. Nah, root itu kalau diberi saudara, maka perlu ada induknya. Nah, induknya itu belum ada, maka dibuat induk baru. Nah, jadi misalnya ini simbol ABC, kemudian simbol akar baru dibuat di atas akar lama. Karena dia kalau dipecahkan dia perlu mencari induknya. Nah, karena tidak punya induk, maka dibuat induk baru. Simbol baru lagi dibuat di saudara kanan dari yang dipecah tadi. Nah, C seperti tadi pindah ke simbol baru. Nah, B ini akan pindah ke akar yang baru. Dua anak paling kanan sama seperti tadi dihubungkan ke simbol yang baru. Akar yang baru tidak membawa anak, tapi dia membawai A dan T. B-nya akan menjadi induk. Nah, sehingga dengan kalau ada root yang dipecah, maka akan tambah 2 simbol. Sedangkan kalau bukan root, hanya tambah 1 simbol di sebelah kanan. Kemudian contohnya seperti ini. Nah, ini sudah penuh di rootnya, mau menyisipkan 41, ini sudah penuh, maka dipecah. Nah, cara mecahnya adalah, nah, ini perhatikan, 49 akan naik, 72 ke kanan, simbol baru, akar baru, ya. Hingga di sini bentuknya seperti ini. 72 ke kanan, 49 ke atas. Nah, kemudian anak yang 2 tadi ikut C, sedangkan yang 2 tetap ikut A, B-nya membawai A dan C. Nah, sekarang 41 bisa disisipkan, 41 karena kurang dari 49 maka ke kiri, lebih besar dari 26 ke kanan. Nah, di sini masih ada satu ruang kosong, 41 masuk di situ. Oke, jadi kalau kita lihat pertumbuhannya, di misalnya seperti ini. Pohon 2, 3, 4 kosong, kemudian disisipi 70, 50, 30. Nah, di sini ya. 70, 50, 30. Nah, karena ini masih kosong pertama kali, maka ini langsung bisa masuk. 70 masuk ke sini. Ke sini, kemudian 50 ke sini, dan 30. Nah, karena 70 itu lebih besar dari 50, maka 50-nya di depan pada saat menyisipkan 50 ya. Pada saat menyisipkan 30 di paling depan, 50-nya di tengah, dan 70 di kiri. Maka hasilnya adalah ini. Nah, kalau ini kemudian disisipi 40, maka ini root dipecah. Karena ini root, maka perlu dibuat root baru. Nah, root barunya di atas. Kemudian membuat saudaranya, ini 70. Sehingga di sini terlihat bahwa tadinya ini kemudian dipecah 50 naik, 70 ke kanan. 50 naik, 70 ke kanan. 40 disisipkan karena lebih kecil dari 50, maka di sini, dan di sini masih ada tempat, 40 masuk ke sana. Nah, kalau 20 masuk, kita lihat di sini 20 itu lebih kecil dari 50, maka dia akan masuk ke sini. Jadi 20, 30, 40. 80 masuk lebih besar dari 50,
dia akan lebih besar dari 70, masih ada tempat di sini, maka 80 akan masuk di sini. Nah, sehingga hasilnya gini. 50, 20, 30, 40, 70, 80. Nah, kemudian kalau disisipi 25, 90. 25 lebih kecil dari 50. Nah, di sini penuh. Maka ini akan dipecah. Nah, kalau ini dipecah, maka 40 akan ke kanan, 30 naik. 20 tetap di sini. 25 akan disisipkan karena 25 lebih kecil dari 30, maka dia akan disisipkan di simbol yang ada 20 di situ. 90 berarti dia akan di sini lebih besar. Nah, di sini masih ada tempat, maka dia masuk ke sini. Kita lihat di sini 25 masuk ke sini, 25-nya, kemudian 90-nya masuk ke sini. Jadi ini 20, 40, ini karena 40 di simbol baru ya. Dia belum di sini tidak punya anak, maka di sini juga tidak ada. Nah, kemudian kalau 75 masuk, nah di sini 75 itu sudah penuh di sini, maka ini dipecah, 80 naik, 90 ke kanan, simbol baru, 75 akan berada di sebelah kanan 70. Sehingga di sini 75 di 70. Nah, sekarang ada 4 ya. Ada 4 anak. Nah, kalau ini masih dilanjutkan lagi dengan menambah simbol baru 10 misalnya. Ini penuh, maka ini dipecah. 80 akan ke kanan dengan membawa ini dua anaknya ya. Kemudian 50 akan naik. 50-nya naik. Karena ini root ya, maka dia akan dipecah jadi tambah 2. Jika bentuknya seperti ini. 50 naik, root baru, 80 ke kanan membawa anak ini. Maka didapatlah pohon seperti ini. Nah, terlihat di sini sekarang ada 3 level ya. Dan selalu daun itu ada di level paling bawah. Ini level paling bawah dari daunnya. Ya. Oke. Nah, kemudian sebagai penutup bahwa kita bisa membuat pohon 234, bahwa sifat pohon 234 adalah setiap simbol dapat berisi maksimum 3 elemen. Kemudian hubungan antara anak dengan orang tuanya atau elemen. L sama dengan D plus 1. L adalah cacah anaknya, D adalah cacah elemen. Jadi kalau anak datanya elemennya 1, maka anaknya 2. Kalau D-nya 2, anaknya 3. Kalau D-nya 3, anaknya 4. Nah, karena isinya maksimum 3 elemen, maka anak maksimumnya adalah 4. Semua data berada pada level paling bawah. Semua daun berada pada level paling bawah. Jadi, daunnya selalu satu level dan dia ada di paling bawah. Ya, kemudian ya, untuk penyisipan node, ya, untuk penyisipan node, penyisipan elemen itu terjadi mulai mengeceknya mulai dari rootnya, tapi dia akan ada di paling bawah nanti. Jadi di penyisipannya terjadi di paling bawah. Nah, pada saat menuju paling bawah, jika menemui simbol penuh, maka akan dipecah. Nah, pada saat menemui simbol di root, maka rootnya akan dipecah. Pada saat menemui simbol di bawah root, juga akan dipecah. Sehingga proses pemecahan ini untuk membuat simbol baru, sehingga
nanti bisa memuat data baru. Pemecahan simpul bukan akar atau root, simpul bertambah 1, yaitu di sebelah kanannya. Kalau dia bukan root yang dipecah, maka simpulnya bertambah 1, yaitu di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang dipecah adalah root, maka akan bertambah 2, yaitu simpul di sebelah kanan dari yang dipecah dan root baru di atasnya. Jadi rootnya berarti ada punya saudara yang kemudian punya root baru. Jadi ada root baru. Root baru itu membawai root lama dan saudara yang dipecah di sebelah kanannya tadi. Nah, sehingga dengan memecah root ini akan bertambah levelnya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pertumbuhan pohon 2, 3, 4 itu adalah mulai dari bawah. Di bawah dipecah, maka kemudian akan muncul di atasnya, beri tambah 1 level pada saat memecah root. Kalau memecah bukan root, tidak bertambah level. Ya, jadi bertambah level terjadi kalau root yang dipecah. Ya. Nah, demikianlah topik kali ini mengenai pohon 2, 3, 4. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di topik berikutnya. Terima kasih.